guys, senang banget ketemu lagi di Binal Bincang bareng Inal di sini. Wah, udah pasti pada nunggu ya. Nah, sekarang juga masih dengan suasana milenial gitu ya. Kalau kita ngomongin anak milenial guys, saat sekarang ini kan nggak pernah terlepas dari yang namanya gadget, ya nggak sih? Hampa aja gitu rasanya ya kalau nggak pegang handphone, smartphone, gadget gitu, mulai dari game sampai dengan sosial media. Nah, ngobrol-ngobrol nih soal sosial media, kali ini kita bakal kedatangan tamu Binal Bincang bareng Inal, salah seorang selebgram, konten kreator, influencer juga, paket komplit banget nih guys. Siapa dia? Langsung aja kita datangkan, spesial banget di Binal Bincang bareng Inal. Hey, apa kabar Andini? Baik. Baik banget, kayaknya sibuk banget sekarang nih. Alhamdulillah sibuknya bermanfaat. Oh, bermanfaat. Tapi mungkin nih untuk kamu guys, ada yang belum tahu Andini tapi kayaknya udah tahu. Kamu harus kenalan dulu deh sama pemirsa semua yang ada di sini. Nama aku Andini Seftiarda. Ya. Sibuk ya ini buat video untuk konten di Instagram. Terus ini lagi mikir rencana konten di YouTube, soalnya ini ada mau bikin konten YouTube itu tentang vlog temanin orang tua gitu ke gitu. tempat kerjanya. Wah, gokil nih pastinya ya. Jadi nemenin orang tua ke tempat kerjanya Ya. gitu ya. Nah, BTW ini Andini memulai di bidang ini nih sebagai konten kreator, kemudian juga selebgram ya kan, kemudian juga YouTuber gitu. Itu mulai kapan? Kalau main di sosial media tuh mulai dari SMP sih. Udah lama sih emang Dari masih SMP kelas 1-an itu udah main Instagram. Cuman yang masih mainnya itu kayak main biasa-biasa aja. Ya, main biasa-biasa aja kayak paling post-post video yang nggak jelas itu kan. Nah, tapi semenjak makin kesini tuh makin berpikir kan, terus banyak inspirasi dari orang lain. Jadi kayak kita tergugah juga untuk ikut-ikutan bikin video gitu. Seperti influencer yang dulu kamu follow ceritanya gitu ya. Jadi awalnya akhirnya kamu lihat influencer sebenarnya yang menginspirasi kamu dan kamu terjun langsung ke dunia ini juga. Itu seperti apa awalnya kok bisa milih untuk menjadi seorang konten kreator gitu? Iya, jadi kan awalnya itu kan ngelihat ini loh, kan tahu Kakak Ria Ricis ya? Oh iya. Nah, jadi itu dulu tuh itu mirip sama kamu deh kayaknya kalau lihat. Amin ya Allah, semoga juga rezekinya. Amin. Jadi tuh dulu tuh kan dia terkenal banget kan, dulu mainnya masih Instagram, belum di YouTube dia. Nah, jadi tuh kayak itu, jadi inspirasiku gitu kan, bilang kok ini masih muda tapi banyak followersnya, jadi pengen kan gimana caranya oh ternyata bikin video yang lucu, bikin video unik kayak gitu kan. Akhirnya nyoba satu video tuh malah nggak naik masih awalnya masih stuck itu 5.000 followers. Itu masih bingung kan bikin apa lagi, nggak jelas kan kontennya. Terus ada temanku, dia tuh influencer juga. Nah, followersnya tuh udah 300 ribuan dan subscribernya 1 jutaan lebih. Ya 7 jutaan lebih kan. Terus dia tuh bilang, coba deh kamu bikin konten gombalin cowok. Nah, kan kalau cowok gombalin cewek kan sering. Sudah banyak kan, banyak banget di Indonesia atau di luar negeri juga banyak banget. Nah, tapi kan kalau cewek terus gombalin cowok itu kan jarang. Ya jarang kan. Jadi nah, mungkin yang itu sih. Jadi pas aku nyoba sekali bikin video itu di sini juga di Sangatta, itu dibantu temen aku, dia pegang kamera tersembunyi gitu. Terus aku langsung nyari target dan akhirnya banyak yang suka, dan habis itu langsung membludak, langsung banyak yang follow. Jadi langsung nemu di situ kayaknya ini yang menjadi tema kamu akhirnya. Nah, benar. Jadi langsung kayak mikir kayaknya aku fokusnya ke sini deh, soalnya banyak yang suka, banyak yang like, banyak yang sampai follow itu bisa sehari tuh kayak 20 ribuan sehari, 30 ribu. Makanya akhirnya tembus sampai sekarang gitu. Sampai jumlah yang sekarang itu ada berapa sih? Itu sekitar 230 ribuan. 230. Yang awalnya mungkin bikin di yang pertama tuh biasa-biasa aja ya. Tapi kamu belum nemu nih kira-kira temanya apa ya yang. Iya, masih yang kayak ganti-ganti gitu temanya. Belum jelas ya. Iya, kayak ngelucu tapi garing. Ya kayak gitulah pokoknya. Terus dapat untuk gombal-gombalin cowok gitu, ternyata kok responnya bagus gitu, dan akhirnya kamu jalur itu gitu ya. Benar. Gitu. Tapi gitu. Masih bertahan gak sih sampai sekarang? Kalau sampai sekarang tuh jujur memang aku udah jarang bikin konten gombal. Tapi kan mungkin
aku tuh mikir gimana ya caranya mereka tuh nggak bosen sama konten aku. Contoh kayak misalnya jangan konten gombal terus, ntar nanti aku selipin ada make up, daily make up, tutorial, terus apa ya, kayak pokoknya yang make up kayak beauty vlogger gitu sekarangnya. Responnya bagus juga nggak? Bagus sih alhamdulillah, tapi nggak seheboh yang kemarin, karena kalau ya? misalnya beauty vlogger itu kan lebih ke kalangan cewek, otomatis si cowok ini paling lewat aja. Iya, lewat aja gitu. Lebih ke cewek sekarang. Kalau dulu ke cowok tuh banyak banget. Banyak banget ya. Sampai nggak tahu lah kalau cowok tuh. Dibilang konten kreator, YouTuber, selebgram juga ya, influencer. Ini kamu gerak-gerak sendiri nggak sih? Kan repot juga nih, kebayang nggak sih kalau misalnya ngedit video gitu kan juga butuh waktu yang lama, bisa semalam suntuk nggak tidur, bener nggak? Ini kayak gimana? Kalau dulu itu dari ngambil kamera, terus tag videonya itu dulu tuh sendiri, ngeditnya juga sendiri. Oh, kebayang. Jadi tuh bener-bener yang ada yang bilang enak ya sekarang tinggal post gini, tapi tuh tidak sesuai gitu loh yang mereka pikirkan. Maksudnya mereka sudah terima jadinya aja. Iya bener. Jadi tuh kadang ada yang bilang kok kayaknya enak banget ya cuman bikin video, terus nanti tiba-tiba langsung dapat endorse banyak. Contohnya gitu ya, penghasilannya dari endorse ya kalau Instagram. Kalau di YouTube kan memang digaji ya dari YouTube-nya. Jadi kalau dulu tuh ya sendiri apa-apa, ngeditnya sendiri. Tapi sekarang itu aku punya kameramen, editor tuh ada. Sudah ada masing-masing ya, kameramennya siapa? Kameramennya ada, editornya ada, yang ngurus juga ada. Gitu. Ini menandakan juga kalau udah berkembang gitu kan ya. Wah, luar biasa banget gitu ya. Nah, ngomongin soal endorsan tadi udah disinggung sama Andini ya. Ceritakan dong endorsan awal-awalnya tuh kayak gimana, sampai yang mungkin waktu mulai merintis ya kan, dapat endorsan yang pertama, terus sampai sekarang endorsan sekarang udah pasti beda dong. Dari nilainya aja udah beda pasti kan. Ceritain dari awal kayak gimana? Kan jadi awalnya waktu masih followers 5.000 tuh udah memang sering endorse, tapi sering dapat endorsan ya. Tapi itu dia tanpa fee gitu. Gitu. Jadi itu tanpa bayaran. Contoh misalnya aku nerima produk, cuman dikasih produknya doang. Tapi kayak bayarannya itu enggak, karena aku juga mikir masih pemula nih. Iya, pemula, terus belum tentu ini nanti feedback nggak ya di mereka gitu kan. Jadi awalnya itu masih belum terima bayaran, masih gratis kan, gratis. Terus akhirnya pas sudah kayak 20.000 followers, 10.000 followers, sampai 30 ke atas gitu ya. Nah, itu langsung pasang harga sih. Karena kan udah ngerasa ini tuh juga mereka tuh juga dapat feedback dari aku gitu loh. Walaupun nggak 100%, tapi adalah 50-80%-an tuh ada di dia, ada di all shopnya masing-masing kayak gitu. Ini membantu mereka juga untuk mengembangkan bisnis mereka juga ya. Karena seorang influencer kita tahu sama-sama juga ini pengaruhnya luar biasa banget untuk marketing ya. Pengaruhnya seorang influencer gitu kan. Karena kan apa-apa sekarang sosial media kan. Bener apalagi di sosial media gitu. Nah, ini kita masih ngobrolin tentang endorsan ya. Dari awal tuh endorsan apa, masih ingat gak sih? Pertama kali ya? Pertama kali aku dapat endorse itu Nose Up. Jadi itu kayak pemancung hidung, tapi nggak tahu itu ngaruh apa enggak. Tapi kamu udah tahu nggak sebelumnya produk itu gitu? Udah tahu, jadi waktu itu sempat nanya ke all shopnya, ini pemancung hidung ini beneran mancung ntar kak? Ya coba aja deh, aku jual aja. Ya udah, jadi pas dicoba, ya udah gini aja hidungnya membuat. Tapi ngerasa bertanggung jawab nggak sih sama follower kamu? Kamu udah ngiklanin gitu? Aku udah ngiklanin kan, tapi aku ngerasa ada beban nggak sih gitu kan ya? Iya, memang kadang tuh kalau kita mempromosiin suatu barang, kadang tuh memang harus ada yang namanya sedikit menipu gitu ya. Contoh, padahal produk ini tuh nggak terlalu bagus, tapi kita harus bilang ke mereka semua tuh kelebihannya semua, nggak boleh ada kekurangan sedikit pun. Itu tuh kita nggak boleh ngomongin ke kamera gitu. Jadi kalau misalnya ada kekurangan, kita langsung ngomongnya ke belakang kamera tuh ya ke ownernya. Contoh misalnya, kak tadi produknya makanannya kayaknya kurang asin deh, gini-gini. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bilangin ke kamera, bilang ini kurang asin guys, pasti orang juga berarti nggak enak dong makanannya, kurang asin lah, kurang apa lah. Jadi kita harus kasih yang kelebihan-kelebihan dari produk tersebut. Ini SOP dari endorsan gitu ya, memang harus gitu ya. Antara owner sama yang endorse gitu ya. Yang endorse. Ini masih tentang endorsan nih ya, karena banyak banget ya endorse-nya ya untuk Andini ya gitu. Milih-milih nggak sih atau semua endorsan masuk itu diterima, atau mungkin ada pengalaman yang mungkin juga
guys yang di sana juga harus tahu nih. Iya dari ya, serangan ini itu kayak gimana banyak gitu. banget. Jadi memang kalau di aku sendiri, tapi ini menurut aku ya, nggak tahu di selebgram atau influencer lainnya. Kalau aku tuh memang menetapkan ada beberapa produk atau all shop yang nggak aku terima. Contoh misalnya waktu itu kan aku pernah di endorse itu kayak, mohon maaf nggak apa-apa nih Nggak disebutin, apa-apa, nggak apa ya. santuy aja. Jadi kayak minyak bulu. Minyak Itu kan- bulus. itu Kamu kan- tahu minyak bulus itu apa? Nggak, awalnya nggak tahu, tapi teman-teman aku bilang itu kan minyak bulus yang buat jadi tuh kayak, hah, masa iya? Masa iya sih? Emang iya, itu tuh yang dipakainya untuk, maaf ya, untuk yang kayak orang sudah berkeluarga, terus gini itu apa segala macam. Nah terus aku akhirnya Nolaknya gimana? waktu itu kebetulan yang jual tuh temen aku. Nah otomatis nggak bisa ditolak kan. Nggak enak Jadi juga ya. nggak enak juga. Jadi dia juga ngomong, Din please lah kayak gitu kan. Jadi Ayolah, kita nggak apa-apa lah, jadi gitu. kita juga ya udahlah mau kayak gimana lah. Tapi aku mempromosikan tuh gimana caranya biar nggak ke arah yang negatif Ya, gitu benar. buat mereka, tapi lebih bisa dicerna dengan apa hal yang positif. Pikiran mereka tuh jangan sampai ke negatif. Jadi tuh aku sih mikir keras gimana cara ngatur kata-katanya Ngatur sampai kata-kata ngomongnya, bener-bener jangan sampai yang Gimana gitu menuju ya. yang Mengirim pemikiran opini mereka mereka yang justru ke hal-hal yang ke situ gitu ya. ya itu, jadi aku mikir keras sih di situ. Terus masih banyak banget sih itu pengalaman-pengalaman yang suka dukanya itu kalau endorsement itu nggak segampang yang orang lihat langsung enak banget loh sekarang ya, post endorse-nya foto dapat banyak duit, banget, dapat duit, video dapat duit, gitu. Tapi itu nemu yang kan masing-masing owner tuh kan beda-beda ya ya. benar itu. gimana? Ada cerita-cerita Nah itu nggak? sampai pernah lah dimaki lah. Seriusan? Iya, Kok bisa? mungkin ya all shop itu ada semua, nggak semuanya all shop itu mengerti tentang endorsement. Mungkin mereka tuh cuman ngertinya ini aku kasih barang kamu promosiin udah gitu ya, nanti aku dapat hasil kayak gitu. Entah nanti ada yang ngomongin kayak gini, contoh, kok kemarin aku udah endorse kakak kok nggak naik ya kak followersnya, terus yang order cuma 5, cuma 10. Sampai nanya ke situ sampai juga. sampai gitu. Terus aku bilang gini, mohon maaf sebelumnya ya gitu kan kami di sini sebagai influencer itu nggak bisa lah memaksakan orang beli ya ini produk harus beli, pokoknya harus Yang beli. penting lu udah bertugas Yang untuk penting, iklanin. nah bener, tujuan awal kita di situ kan untuk memperkenalkan produk kalian gitu loh di sosial media, bukan kita memaksa untuk semua followers aku buat beli produk kamu tuh enggak. Jadi nah ini sebenarnya not buat kayak all shop gitu ya, biar nggak memikirnya setelah endorse langsung membludak endorsement all shopnya tuh jualannya. Ya nggak kayak gitu sebenarnya. Kalian tuh harus mikirnya tuh di awal ini seberapa terkenalnya sih produk aku ke mereka semua. Jadi ketika suatu hari misalnya di hari ini dia nggak membutuhkan, tapi nanti suatu saat pasti dia butuhkan. Contoh misalnya kemarin Andini endorsein nose up, padahal waktu itu kita nggak butuh nih, tapi akhir ini kok lagi viral ya, itu kemarin di Andini ada endorse. Nah jadi itu maksudnya mereka tuh tahu dulu gitu loh produknya. Jadi kan kita nggak bisa maksa buat orang beli apa yang kita endorse. Jadi kita nggak bisa menjamin gitu loh kak. Nah, Jadi laris manisnya dari owner untuk produknya itu juga tidak melulu dari si yang di endorse gitu ya. Tapi tergantung kan orang juga tahu nggak sih produknya gitu ya. Ya. Jadi kayak jangan mematokkan prinsip di mana setelah di endorse langsung jualannya laris. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Karena kita juga berusaha juga, kita nggak asal juga bikin video, kita berusaha gimana caranya untuk gimana ya biar ini menarik orang-orang beli itu, kita juga berusaha di situ. Jadi jangan, kadang tuh ada yang bilang nggak usah lagi endorse di dia, itu tuh nggak ngaruh. Tapi alhamdulillah 100% dari 100% itu 90% tuh alhamdulillah tuh pada bilang ke aku testingnya tuh bener, kayak yang banyak yang beli. Respon positif lah ya. Banyak kan responnya positif. Kalau negatif tuh memang ada tapi sedikit gitu loh. Gitu. Sampai sekarang juga masih bertahan nih ngomongin tentang kontennya Andini sendiri. Awal dapat idenya itu ada tim untuk skrip nggak sih atau gimana tuh dari Andini sendiri? Untuk apa itu yang konten-konten Andini saat ini? Kalau itu kan aku pribadi yang biasanya tiba-tiba idenya harus kayak gini, idenya, harus kayak gini. iya. Tapi kadang kalau misalnya dari pacar gitu kan, ada punya ide, ntar kamu bikin yang kayak gini ya. Nah itu aku pakai idenya. Terus kadang idenya juga dari aku sih, tapi kebanyakan memang dari aku sendiri. Karena mungkin untuk kayak misalnya kameramen, editor tuh bukan tugas mereka untuk memikirkan ide. Paling aku sendiri yang berpikir gimana caranya nanti bikin video
yang banyak yang ditontonnya gitu. Kayak gitu sih kebanyakan itu dari aku. Kalau mereka tuh tugasnya tinggal ngedit aja pokoknya. ngedit kamera udah gitu. Montanya kamu udah jadikan nih ceritanya. Mereka olah ya, gitu mereka sampai olah jadi hasilnya diedit gitu. Oke, mungkin dari Andini sendiri ada tips nggak sih untuk teman-teman kreator yang sudah berjalan nih di Sangatta saat ini, atau juga mungkin yang sudah sebenarnya udah mikir sih jauh-jauh hari pengen juga menjadi kreator konten atau influencer atau YouTuber atau selebgram, karena sekarang ini kan kadang-kadang kalau misalnya nanya anak kecil tuh beda banget sama dulu Andini. Anak kecil kalau dulu mungkin ditanya pengen jadi apa, pengen jadi dokter, polisi, kalau sekarang tuh ada YouTuber. juga anak-anak pengen jadi YouTuber, selebgram, siapa Atta Halilintar, siapa Ria Ricis gitu kan ya. Nah, ini Oke, Dino cita-citanya jadi apa? Begal. Jadi mungkin ada tips dari Andini yang sudah berjalan nih sekarang udah luar biasa nih gitu untuk Sangatta gitu kan ya. Itu gimana? Ada tips-tips nggak untuk teman-teman? Ada sih buat kayak misalnya yang baru mulai. Nah, itu pokoknya satu aja deh intinya. Jangan dengerin kata-kata orang kecuali kata-katanya yang baik. Misalnya gitu, contoh. Kan kadang ada biasa kita bikin video, apa sih ini alay banget, ini garing, ini nggak usah kamu bikin video gitu. Itu nggak usah didengerin ya, kayak gitu. Karena buat apa kita dengerin mereka? Mereka tuh karena taunya itu ketika kita kayak gitu bikin video alay, bikin video garing, tapi tahu-taunya kita langsung naik gitu ya. Jadi kayak viral gitu. Maksudku tuh nggak usah terlalu dengerin kata orang yang nggak ada manfaatnya buat kamu, kecuali nih Kak siapa namanya Kak Inal tuh ngasih saran ke aku. Nah, itu baru kita boleh dengerin. Tapi kalau cuman Kak Inal ngehujat, udah nggak usah bikin gitu, itu alay tau, ya udah nggak usah dengerin, terus aja jalan ke depan, terus nggak usah dengerin kata orang. Terus misalnya nih contoh, udah sempat mikir, aku bikin video kayak gini kok nggak naik ya, terus kok nggak viral ya gitu ya, biasa banyak harus kan orang. harus gimana? Itu tuh satu, pokoknya kan harus terus usaha. Contoh salah satu usahanya tuh mungkin kalian bisa tag akun-akun yang suka nge-repost, akun-akun dagelan, akun-akun Jakarta Keras, pokoknya yang bisa bikin mereka tuh nge-repost. Mungkin kalau di musik itu contoh kayak cover Indo, lagu-lagu Indonesia, pokoknya tag. Nanti kalau udah di repost ya alhamdulillah, kalau belum tetap aja terus bikin video, hajar aja terus. Aku juga dulu sempat kayak gitu Kak, udah 7.000 gitu nggak pernah naik. Terus akhirnya memang kalau sudah ditakdirkan sama Allah tuh pasti ada aja gitu jalan. Waktunya, akhirnya ya sebenarnya itu kita tuh sama, cuman beda aja waktunya. Misalnya contoh, aku mungkin waktunya sekarang, kalau kamu mungkin besok atau nggak lusa atau yang akan datang juga ya iya gitu. Kalau misalnya aja dulu sekarang ya. Iya benar-benar, jangan mudah nyerah. Terus nggak usah dengerin kata orang, dua itu aja sih kalau di aku ya. Dan itu bener-bener akhirnya jadi gitu loh Kak. Sampai teman-teman aku tuh dulu yang ngehujat itu ya pada bilang, wih gila sekarang ya gitu. Sekarang ya sekarang, padahal kemarin-kemarin mah kamu hujat gitu ya. Ini untuk prestasi, kadang-kadang hujatan mereka kamu jawab dengan prestasi kan. Benar. Jadi gak usah terlalu banyak omong, gak usah terlalu menyombongkan diri. Apalagi yang kayak sudah naik nih, terus langsung sombong lah. Kayak sudah di atas terus dia langsung sombong. Sebenarnya itu salah sih Kak. Kita itu gampang mendapatkan apa yang kita mau, tapi yang susah itu kayak mempertahankan apa yang kita sudah dapat. Contohnya kayak misalnya nih aku nih sudah dapat posisi ini, tapi gimana caranya kita jangan sampai down lagi gitu. Harus buat aja terus inovasi baru segala macam. Terus berinovasi ya. Tetap benar. humble. Ya, sama teman-teman tuh nggak berubah. Teman-teman sekarang bener katanya Fiersa Basari kan. Semesta itu akan meninggikan orang-orang yang merendahkan hatinya. Gitu guys. Aku belajar dari anak semesta ini sebentar. Oke deh. Nah, seru banget ya Binal ya bincang bareng Inal bersama seorang influencer Andini. Nah, udah pada tahu kan Andini ya. Oke, sekarang kita masuk ke games Mystery Box. Langsung aja box yang pertama. Andini harus tebak ada apa di dalam Mystery Box ini. Yes. Ini tebak aku gitu ya. Ya. Andini. Ya. Ya Allah. Aku yakin ini bukan sih binatang. Enggak apa. Ini agak dalam sedikit. Enggak apa dia agak dalam dikit. Tapi Masuk aja lagi, masuk. Masukin aja tangannya. Kak. Enggak apa-apa. Ayo. Kurang masuk nih. Itu dalam. Masukin lagi. Ayo. Ayo cepet. Apa nih? Ini mangkok Kak.
Alasannya gitu. Ayo apa? Lu pegang. Bukan yang ini kah? Iya, tempatnya. Lihat keluar. Masukin lagi, masukin. Kamu pegang tebak itu apaan? Iya Allah. Ya sudah. Aja. Ini. Tuh. Ya Jatuh udah, keluar. kakak sana aja. Iya, iya. Udah jangan ngegas. Ya. Ya itu. Mana ini? Oh, alah. Apa? Anu apa? apa namanya yang CD itu loh? Yang sini yang mana? Apa? Apa lagi namanya radio? Anu Radio. radio. Masa sih radio? Yang mana? Ya itu kak. Apaan? Apa namanya? Aku nggak ngerti kak. Tapi kamu sudah tahu? Tahu. Yang kayak apa? Yang kayak apa? Contohnya kayak apa? Bentuknya dia kotak begini terus dia kalau ditarik ada hitam-hitamnya panjang. Ya, tuh. Mystery box yang kedua. Kotaknya jangan tempatnya jangan diangkat ya. Ini dia berbahaya. Oke. soalnya. Nggak percaya. Kayaknya kalau dilihatnya semakin berat nih kayaknya. Aku tidak percaya. Agak Tajam. Astaga, ini mah pencucian. Tahu aku. Udah sering nih Udah cuci sering piringnya. mau di rumah. Waduh. Oke deh, masih ya. Game mystery box langsung aja ya. Mystery box yang ketiga. Dulu nih, Pak. Harus pakai masker. pasang masker semua. Oke. Oke. Apa tuh? Kira kok pakai masker semua? Gue juga nggak. Ah, kayaknya lo pasti udah tahu. Aku Enggak, mau beneran ditakut-takuti aja. Kena tangan lagi. Aku nggak tahu beneran, sumpah nggak. Ah, bohong. Sumpah demi nggak tahu. Ini mereka sendiri yang. Kok tuh? Mana ada baunya? Bote-bote. Apa itu bote? Bote. Ya sayang cincinnya kena. Jangan diangkat. Oh. Ih, Kak. Apaan? Nggak bau lah. Oh, apa namanya? Koran dibasahin. Mantap. Ketebak semuanya. Terlalu easy. Oke, luar biasa banget ya. Ternyata urusan tebak-tebak di mystery box tadi Andino udah jago banget ya dari 3 tadi. Tapi yang lucu banget, yang paling menggelitik aku tuh yang pertama sih sebenarnya tadi. Iya, takutnya Lu nggak ngerti binatang. itu kaset gitu ya? Gak ngerti. Apa ya Apa yang namanya? apa, Pokoknya dia kotak? kalau ditarik Kalau gitu. ditarik ada hitam-hitam ada panjang. hitam-hitamnya. Itu pitanya gitu loh. Iya, Oh my god, pitanya luar biasa. maksudnya. Anak milenial banget ya ketahuan ya gitu kan ya. BTW thank you banget ya. Ya. Udah ngobrol di Binal Bincang Bar Inal, seru banget. Next, Oke. pengen lagi kan? Pengen lah. Pengen lagi ya deh. Seru ya. Tapi yang mystery boxnya agak kasih susah dong. Kalau bisa. Tim Terlalu kreatif, easy. nantang. Terlalu easy. Terlalu easy katanya ya. Kurang. Banyak kok reptil di belakang. Banyak reptil di belakang ya. Oke deh, thank you banget. Di Binal Bincang Barang Inal ya. Kamu jangan lupa subscribe kanal YouTube 986 Channel ya. Kamu juga komen, like, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar kamu tahu apa yang terbaru dari kita dan kamu juga membantu kita untuk mengembangkan channel ini. Thank you.